apa sih motivasi abang-abang ini pengen jadi cakim gitu kan? Kenapa sih nggak jadi ini aja? Jadi apa kayak panitra kayak sekretaris kayak atau apa kayak gitu? Kenapa sih pengen jadi cakim gitu? Yang pertama sekali motivasi saya itu mungkin alasan spiritual ya. Karena bagi saya mau apapun profesi yang kita pilih, Ya. patokannya adalah apakah profesi itu menjadikan kita dekat kepada Allah atau tidak. Banyak orang, apalagi khusus yang bergelar sarjana hukum yang ingin menjadi Hakim. seorang hakim karena profesi yang katanya itu disebut sebagai officium nobile, profesi yang mulia gitu. 2, 3, 4. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. 2, 3, 4. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bisikers di Bisik, bincang santai tapi asik Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Oke, sebelum kita aku akan menyapa sahabat-sahabat Bisikers dimanapun berada dan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini makin banyak kebahagiaan dan keceriaan menyelimuti kehidupan kalian. Bisikers, pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari internal kita sendiri, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, namun sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sedih. Oke, siapa dia? Mari kita sapa dulu Bapak Samsuri Azhari SH dan Bapak Nanda Ilhami SH. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum Bisikers semua. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbincangan kali ini agak terlalu kaku kalau kita memanggilnya Bapak ya. Oke. Izin ya Bapak-bapak kita panggil Abang. Boleh, Mas juga boleh. Mas juga boleh. Asal jangan dibawa pulang ya kan. Oke, Bang Nanda sama Bang Ari nih, sebelum kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya kan ya. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh, coba kenalan dulu deh biar Bisikers juga tahu nih siapa sih Bang Nanda sama Bang Samsuri ini. Monggo dipersilakan. Mungkin Pak Samsuri dulu ya yang lebih senior. Iya silakan Bang. Pertama itu nama saya Samsuri Azhari. Kemudian saya lahir di Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya berusia jalan 33 tahun lah. Masih muda ya Pak? Masih muda. Kemudian selama SD sampai dengan SMA saya bersekolah di kota kelahiran saya, di Kota Padang Sidimpuan. Nah kemudian saya melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya sudah menikah. Alhamdulillah, Bisikers, tolong ya, sudah menikah, jadi tidak ada kesempatan lagi. Kecuali ya Pak ya, berniat untuk izin poligami. Saya belum. Oh belum, oke. Belum, berarti ada kesempatan ada ya. Mungkin itu kenalan singkat. Oke. Selanjutnya Bapak, Bang Nanda, boleh deh. Pak Ari lengkap banget ya sampai pendidikan segala. Halo Bisikers di rumah ataupun dimanapun yang lagi nonton. Nama saya Nanda Ilhami. Saya asli dan besar di Kota Pekanbaru. Saya kelahiran tahun 97. Masya Allah, muda banget. Saat ini saya dan Pak Samsuri kerja dan menjabat sebagai analis perkara pengadilan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Mungkin itu aja ya. Kalau untuk lebih lengkapnya, ntar bisa DM di IG di bawah. Ada ya pakai itu ya, blog editor. Oke, terima kasih Bang Nanda sama Bang Samsuri udah kasih perkenalan singkat ya kepada Bisikers dimanapun berada. Sekarang kan jabatan analis perkara peradilan nih. Sebelum jadi PNS analis perkara peradilan tuh
Boleh dong ceritain sama kita-kita dan Bisikers dimanapun berada, perjalanan singkat untuk mencapai gelar CPNS-nya dulu gitu, sampai nanti PNS-nya gimana gitu. Monggo, disilakan siapa dulu? Siapa dulu? Mungkin aku dulu ya. Ya, Oke. boleh Bang Nanda. Jadi flashback ya ceritanya. Ya. Karena kebetulan kami itu lulus CPNS tahun 2021. Insya Allah lah kalau untuk ingatannya masih fresh. Jadi pada tahun 2021 itu kan kebetulan adalah tahun dimana saya lulus juga nih, Bu Sri. Oh, Kebetulan saya juga kuliah di Universitas Islam Riau ya. berarti menetas dapat tempat langsung ya. Iya, alhamdulillah Dapat seperti peluang itu. langsung gitu ya. Dan pada saat setelah lulus beberapa bulan sebelumnya, kebetulan juga ada pembukaan CPNS. Nah, berhubung instansi yang buka adalah Mahkamah Agung yang linear juga dengan jurusan saya, setelah saya ke sana. Dan kemudian setelah melalui perjuangan yang lumayan panjang ya Pak Samsuri, karena tes CPNS sekarang ini kan bisa dibilang tidak mudah, banyak proses yang harus dilalui mulai dari administrasi, Betul. juga tes SKD, SKB, dan itu kita bersaing dengan puluhan ribu orang ya di seluruh Indonesia. Iya. Dan alhamdulillahnya kami berhasil melalui itu semua. Sampailah pada tahun 2022 pertama kali kami menginjakkan kaki di PA Pengadilan Negeri sebagai CPNS analis perkara peradilan. Berarti memang dari CPNS-nya udah menyandang CPNS analis perkara peradilan ya, Bang ya? Betul. Oh. Gimana kalau Bang Ari? Gimana Bang Ari? Kalau saya sih Sri, sebenarnya dari tamat kuliah itu kan tahun 2014. Sementara untuk mengikuti seleksi CPNS ini kan tahun 2021. Jadi begitu tamat, saya sempat magang lah di kantor advokat, kemudian sempat juga disumpah jadi advokat pada tahun 2017. Ya biasalah advokat, istilahnya lawyer street, advokat jalanan. Asik. Gitu ya. Punya kantor. Merendah pula ya. Merendah untuk meroket biasanya gitu ya. Setelah itu, dan percobaan PNS ini juga merupakan percobaan yang keempat. Alhamdulillah yang percobaan keempat ini tahun 2001. Alhamdulillah. Berarti 3 percobaan sebelumnya itu di Mahkamah Agung juga, Pak? Coba ya? Pernah di Mahkamah Agung tahun 2018, itu tahun 2017. CPNS tahun 2017 saya coba di Mahkamah Agung, tapi belum ada rezeki mungkin ya. Tahun 2021 lah saya coba lagi. Kebetulan kemarin karena memang ada catatannya di bawah, diprioritaskan untuk mengikuti seleksi calon hakim. Memang ngejarnya memang hakim ya Bang ya? Ada itu tentu persiapannya lebih dipersiapkan dari sebelumnya, dan alhamdulillah lulus hingga ditempatkan di Pengadilan Agama Pangkalan. Boleh tahu nggak Bang, sebelumnya itu kan Abang udah 3 kali nih coba nih ya. 3 kali coba itu dulu posisinya apa sih Bang yang Abang kejar? Berbagai macam-macam juga sih. Yang tahun 2017 itu awal saya mencoba CPNS, kebetulan itu tes Cakim juga. Cakim. Sampai 2017 Pak ya? Ya, 2017. Sampai pada tahap Itu yang kedua, yang pertama. Yang pertama kan? yang pertama. Oh, yang pertama. Kebetulan itu juga sampai pada tahap SKB, namun Rezeki. kemudian di tahun 2019 ya. Ya. 2019 saya 2018 dulu. Ya. Oh ya, 2018 saya coba pegawai negeri sipil di Pemda, salah satu daerah di Sumatera Utara, namun belum juga lulus. Ya. Sampai tahun 2019 juga begitu. Pemda juga 2019. Juga, tidak juga lulus. Dan berjodohlah di Dan di tahun 2021 ada pelamaran di CPNS masa lalu, saya coba lagi. Alhamdulillah lulus. Memang Pak Ari ini orangnya pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Cocok lah jadi advokat waktu itu ya. Dan lebih cocok lagi sekarang jadi Cakim ya. Ops, belum kita masuk ke Cakim. Spill ya. Sebelum kita masuk ke Cakim, kita gali-gali dulu deh yang tentang analis peradilan ya kan. Apa sih maksudnya analis perkara peradilan nih Bang? Bisikers kan pengen tahu nih lebih dalam tentang analis perkara peradilan. Apakah ngitungin perkara atau ngitungin duit atau ngitungin apa nih? Biar Bisikers juga lebih terbuka wawasannya mengenai analis perkara peradilan ini. Boleh dong di-spill sedikit ya Bang ya? Udah tupoksi jabatan ya. Oh ya siap. Pak Ari dulu atau saya dulu? Boleh. Dari Bang Nanda aja dulu.
Kalau untuk analis perkara peradilan sendiri itu kan secara struktur dulu ya. Untuk analis perkara peradilan itu ditempatkan rata-rata itu memang di bawah panitra muda, baik di peradilan umum, agama maupun tun. Jadi memang untuk tupoksinya adalah intervensi dari tupoksi atasannya, yaitu panitra muda. Kalau di pengadilan agama ada panitra gugatan, panitra muda permohonan, dan juga panitra muda hukum. Ya, secara umum analis perkara peradilan itu tupoksinya seperti menelaah berkas perkara, membantu panitra muda dalam menjalankan kewajibannya sebagai panitra pengganti saat beracara, untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara, dan juga hal-hal lain lah yang ditugaskan oleh atasan kita, yaitu panitra muda. Begitu. Kalau Bang Ari menambahkan nggak bagian analis? Ya, sebenarnya sama juga apa yang disampaikan oleh Nanda, karena memang secara struktural analis perkara peradilan itu di bawah bagian kepanitraan. Tentu apa yang menjadi tupoksi daripada analis perkara peradilan merupakan bagian dari tupoksi daripada panitraan, seperti misalnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai berperkara. Kalau dia ditempatkan di PTSP ya Pak ya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan keperkaraan lah, berkaitan segala hal, sesuatu yang membantu tugas panitra dalam hal keperkaraan. Dan memang untuk analis perkara peradilan ini, kami juga udah tanya-tanya rekan kami, memang rata-rata ditempatkan di bagian PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Dan tujuannya untuk apa itu Bang? Ya mungkin memang kebanyakan tujuannya diletakkan di PTSP untuk apa itu? Salah satu tupoksinya kan tadi seperti yang saya jelaskan, adalah membantu panitra pengganti untuk melengkapi berkas perkara sebelum sampai ke persidangan. Dan tentu filternya di PTSP, ya Pak Ari. Pelayanan pertama ya, pada saat masyarakat datang untuk mengadu ataupun mencari informasi. Baik itu di meja 1, meja 2 ataupun meja 3. Gitu. Oke. Mengenai analis peradilan sendiri berarti kurang lebih udah 1 tahun ya Bang menjabat menjadi analis perkara peradilan ya. Sampai tibalah masanya nih. Tereng, pengumuman Cakim turun. Oke. Nah, sebelum pengumuman Cakim turun kan ada hal-hal tuh yang harus dipersiapkan dan yang kalian lalui, Bang. Boleh nggak di-spill sedikit juga nih kepada Bisikers, apa sih hal-hal yang sudah kalian lalui untuk prosesnya menuju ke lolosnya menjadi seorang Cakim gitu. Boleh? Pak Ari dulu deh. Bang Ari deh, gantian deh. Kita di awal lulus CPNS. Ya. Kemudian jadi APP. Analis perkara peradilan. Kan. Setelah itu tentu kita mengikuti kegiatan yang namanya Latsar. Latsar itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilalui oleh setiap CPNS. Kemudian setelah melewati itu agar dilantik menjadi PNS. Nah, setelah dilantik menjadi PNS, barulah mengikuti tes seleksi calon hakim. Tentu antara satu tahap ke tahap yang lain ini kan ada tenggang waktu. Nah, di tenggang waktu itu tentu ada rasa harap-harap cemas, berdebar ya Bang ya. Kemudian mempersiapkan bagaimana tesnya ataupun apa yang harus dipelajari. Berarti sudah siap bertaruh dengan takdir. Ya, tentunya. Ya, itu salah satu faktor X lah. Dinyatakan lulus sebagai calon hakim kan. Dan memang kalau untuk dari dasar peraturan sendiri ya, kalau kami analis perkara peradilan tahun 2021 ini kan dasar kami adalah Perma nomor 1 tahun 2021 ya. Dan di dalam Perma itu memang udah tertulis bahwa calon hakim adalah analis perkara peradilan yang berasal dari analis perkara tahun 2021. Dan di situ juga tertera tuh tahap-tahap yang harus kami lalui untuk menjadi calon hakim. Sebelum kami memulai pendidikan ada yang namanya tes seleksi lagi. Berarti nggak sembarang ya yang bisa ikut dalam tes Cakim ini ataupun calon hakim pada saat itu ya Bang ya. Memang sudah ditentukan apa sih yang menjadi kualifikasi yang bisa memenuhi untuk ikut dalam seleksi Cakim gitu ya. Benar-benar. Spill sedikit, susah nggak sih Bang tes Cakim itu? Itu dia. Kan ada tesnya tadi tuh, tes tertulis atau tes wawancara atau bagaimana? Apa aja sih tes-tesnya itu? Kebetulan untuk tes Cakim tahun ini itu ada diawali dengan tes
tentunya tes administrasi lah ya. Ya. Kemudian setelah tes administrasi lanjut tes apa? Tes psikotes, Pak. Psikotes. Tes Nah, psikotes. kemudian setelah lulus tes psikotes mengikuti tes Substansi hukum. substansi hukum. Pemahaman tentang hukum-hukum ya. Hukum. Dan itu general ya Bang ya? Ya, melalui apa namanya sistem CAT secara online. Oh, Nah, setelah itu baru wawancara. nah, wawancara. Semua tes itu dilakuinnya di mana itu Bang? Atau di satker masing-masing atau ada kemana gitu? Kalau untuk tes sih memang untuk selama ini dari tes psikotes dengan substansi hukum online. Oh, online. Berarti Nah, dan untuk wawancara baru kami kemarin tatap muka ya pada di bulan Desember. Dan itu pengujinya juga ada yang dari hakim tinggi, ya, Pak, dari hakim pengawas ya, di Mahkamah Agung juga ada. Oke. Sepi lagi nih. Kan pada ini ya udah tes cakim gitu ya. Kabarnya lulus gitu, gimana? Pertama kali lihat informasi, wah aku lulus nih gitu. Gimana sih rasanya, Bang? Kalau untuk kelulusan ya, untuk kelulusan itu kalau tidak salah memang di akhir tahun ya Pak Ari. Ya. Akhir tahun tahun 2023 di malam sebelum tahun baru gimana? Wah. Tanggal berapa ya? Sekitar ya akhir tahun gitu. Hari Jumat kalau nggak salah. Jadi kan pada saat hari Jumat itu sekitar tanggal 29 ya. 29. Oke. Dan di hari Sabtu itu saya sempat mengatakan pada diri sendiri kalau misalnya ini nggak lulus, ini bakal jadi hari Sabtu terburuk dalam hidup saya. Kalau misalnya ini lulus, akan menjadi pada hari Sabtu yang paling bahagia. Dan alhamdulillah pada malam Sabtunya keluar SK kami bahwa kami dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Pak Ari. Ya, Berarti tentu gimana tuh, Bang? apa namanya melihat lulusan itu pasti ada rasa bahagia lah ya. Iya. Bahagia karena memang apa namanya itu kita juga tahu bahwasanya hanya orang di luar sana yang ingin ataupun Berada. cita menjadi seorang hakim. Istri kemarin sampai nangis ya Pak? Ya. Menangis ya, Masya Allah, nangis taruh ya. Ya, dan kemudian karena melihat pengumuman itu tentu apa namanya rasa bangga didampingi dengan apa namanya konsekuensi bahwasanya memang kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Artinya ya harus kita persiapkan lagi kan, tidak hanya sampai lulus, tapi seluruh rangkaian termasuk nanti ketika akan mengikuti program pendidikan cakim harus kita siapkan. Abang ini kemarin ikut tes cakim apa Bang? Hakim PN, PA atau betul? Bang Nanda juga apa nih? Kebetulan saya coba di hakim pengadilan negeri. Oh, Bang Nanda. Peradilan umum ya. Kalau saya di peradilan agama. Tapi memang sekarang kan baik peradilan agama atau pendidikan sudah berada di dalam satu atap Mahkamah Agung. Ya walaupun jalan yang kami tempuh sedikit berbeda, tapi arah kami sama. Menuju peradilan yang agung. Oke, itu salah satu visi Mahkamah Agung ya. Sebagaimana apa lah ya Bu Sri ini ya. Menuju peradilan agung itu harus memang dipegang teguh oleh para hakim ya, Bang ya. Apalagi cakim ya, memang harus memberikan moto itu dalam sanubarinya gitu, biar melekat dimanapun dia berada, baik di pengadilan agama, pengadilan negeri maupun peti nantinya. Betul sekali. Itu kalau misalnya waktu lulus nih PN atau PA, sebelum lulus bisa taunya Abang tuh di PN di PA, memang sudah ada pilihan awal atau memang secara acak disebar oleh Mahkamah Agung seperti itu? Kalau dari awal kan memang di dalam formasi CPNS penerimaan itu kan APP analis perkara peradilan Mahkamah Agung. Ya. Nah, Mahkamah Agung itu kan terdiri di bawahnya ada 4 badan peradilan. Iya. Ada peradilan agama, peradilan umum, tata usaha negara dan peradilan militer. Kebetulan memang karena itu adalah formasi APP, itu bisa disebarkan, bisa ditempatkan ya, di 4 peradilan ini. Kalau untuk penetapan awal maksudnya Bu? Enggak, penetapan waktu hakim nih, calon-calon. Kalau untuk penetapan calon hakim kami mau di bidang peradilan mana, itu kami sendiri yang milih. Bisa milih berarti ya. Memang dikasih opsi. Kasih opsi mau. Cuman sebelumnya kami sudah diberitahu nih bahwa terdapat kuota masing-masing di dalam peradilan. Namun kuota itu tidak menjadi mutlak karena
sebelumnya juga sudah disosialisasikan bahwa siapapun yang lulus passing grade dari tes yang kami lalui sebelumnya, walaupun itu melebihi kota, bakal tetap masuk sebagai calon hakim. Paling nanti tidak sesuai dengan pilihan awal gitu ya, misalnya pilihannya di PA, rupanya PA udah penuh nih, pindah dong. Bukan bu, gitu ya? Justru Gimana? misalnya yang mendaftar hakim PA misalnya ada 400 nih, terus yang kuotanya ada 300. Walaupun nanti yang lulus itu melebihi kuota, asal yang 400 ini lolos passing grade, itu tetap diterima sebagai hakim PA, walaupun melebihi kuota yang di awal. Gitu. Jadi kan begini Mas Ri, kemarin di analisis perkara peradilan tahun 2021 itu kurang lebih sekitar 2.500-an ya. 1.500 Pak. 1.500-an yang yang lulus APP. Nah, dari 1.500 APP itulah dibuka formasi di 3 badan peradilan. Memang diprioritaskan pengarahannya ke sana Ya, gitu ya Pak ya. kemudian masing-masing boleh memilih di peradilan mana, apakah peradilan umum, agama atau tata usaha negara. Gitu. Berarti ini Bisikers, Bang Ari ini berarti Cakim PN dan Bang Nanda ini Cakim PA, gitulah ya singkat katanya. Udah Cakim segan awak. Oke, ada ini dong, pasti dong menjalani proses baik dari CPNS maupun sekarang sudah ditentukan sebagai Cakim ya kan. Itu apa sih kisah sedih ataupun yang menyenangkannya, atau beri cerita lucu deh selama di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kan proses dalam menjalani itu kan ada di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Satker pertama ya Bang ya. Boleh dong di share ke kita gitu cerita lucu atau sedih atau menyenangkannya. Gimana Pak Ari? Kalau cerita lucu ya mungkin selama kurang lebih sudah 2 tahun ya pasti ada lah. Apalagi selama ini kan memang kami bertugas di PTSP kan, itu banyak bertemu dengan masyarakat, adalah istilahnya hal-hal yang jumpai di PTSP, misalnya ketika dia awalnya curhat masalah keluarganya, nangis tiba-tiba dia ketawa gitu kan, sebaliknya. Dan memang untuk rekan-rekan kerja kami pun, untuk aparatur yang bekerja di bagian PTSP, kebetulan semuanya ramah-ramah dan kebetulan kita satu frekuensi. Dan Bu Sri ini juga Bisikers sebenarnya bagian dari VTSP juga. Jadi memang kami banyak belajar dari orang-orang di samping kami, terutama Bang Herman ya, sama Kak Nita. Halo Bang Herman, Kak Nita. Kami banyak belajar. Kalau untuk cerita lucu memang disampaikan hari tadi, bagaimana kita melayani para pihak, bagaimana kita mendengarkan keluh kesahnya, bagaimana kita mendengar permasalahannya, dan bagaimana kita bahu-membahu dalam memecahkan permasalahan. Yang awalnya ngobrol, mengadukan permasalahan rumah tangganya yang berujung kepada nyaman dan pokoknya nggak sadar udah sejam gitu ya ngobrol. Ada tuh. Ada ya Pak ya? Ada. Banyak yang gitu. Bagus dong berarti. Terkenal apa sih? Apalagi kalau cerita nyaman. sama Pak Ari nih, dia nyaman itu. Nyaman banget ya, apalagi udah basicnya dulu pernah jadi advokat Pernah ya. jadi advokat, kan tahu terbiasa nih ya. mempersuasikan kepada kliennya ya. Tadinya cuma menilai persyaratan jadi curhat. Gitu. Biasa itu. Berawal dari asal jangan berawal dari persyaratan curhat nanti berkelanjutan. Bahaya, jangan. Tentu ada batasnya ya. Tentu ada batasnya. Ada kode etik ya Pak Ari ya. Siap, oke. Oke, sebelum meninggalkan nih Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nih, kalau boleh tahu spill dulu dong tanggal berapa sih bakal berangkat untuk tes Cakim gitu. Dan spill juga dong tempatnya di mana gitu. Mungkin di bulan ini, kebetulan kalau saya itu ditempatkan di Pengadilan Negeri Boyolali. Oh, Boyolali bulan ini juga. Jadi Bu Sri, untuk sebelum kami ditetapkan sebagai hakim atau dilantik sebagai hakim, kami harus melalui yang namanya pendidikan calon hakim terpadu. Berapa lama itu Bang? Kira-kira itu sampai 2025. Dan di dalam pendidikan itu 2 tahun ya, kami guys. juga harus magang. Jadi ini dilakukan secara bersamaan. Di satu Magang. sisi kami pendidikan di Badan Pusiklat, satu sisi kami juga magang di satuan magang kami. Oh, makanya itu tadi ada PN Boyolali ya. Kalau Pak Ari di mana? PN Pengadilan Negeri Boyolali ya. Kalau saya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Duh, ketemu artis nih guys, Jaksel. Katanya sih gitu ya. Ketemu artis boleh dong besok di spill. Foto nih artis gitu.
Oke, sebelum kita masuk ke waktunya kan tinggal sedikit lagi. Apa sih motivasi abang-abang ini pengen jadi cakim gitu kan? Kenapa sih nggak jadi ini aja? Jadi apa kayak panitra kayak sekretaris kayak atau apa kayak gitu? Kenapa sih pengen jadi cakim gitu? Pasti ada hal yang mendorong naluri abang-abang untuk menjadi seorang cakim. Sampai misalnya tadi kan bilangnya ini akan menjadi Sabtu terbahagia ataupun apa ya? Masih ingat aja. Iya, atau menjadi yang bagian hari Sabtu yang sangat menyedihkan gitu. Boleh dong di-share dong motivasinya biar siapa tahu nih di luar sana ada bisikers yang pengen juga jadi hakim gitu kan. Biar jadi motivasi juga. Boleh dari Bang Nanda dulu deh. Aku dulu. Oke. Kalau untuk motivasi ya, yang pertama sekali motivasi saya itu mungkin alasan spiritual ya. Karena bagi saya mau apapun profesi yang kita pilih, Ya. patokannya adalah apakah profesi itu menjadikan kita dekat kepada Allah atau tidak. Masya Allah. Baik sekali. Dan saya juga menemukan itu di dalam surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 58 kalau nggak salah. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menetapkan amanat kepada orang yang berhak. Dan apabila menetapkan suatu hukum maka tetapkanlah pada adil. Tentu ayat ini juga menjadi penguat nih bagi saya bahwa Allah ini menyuruh orang yang menetapkan hukum itu untuk berlaku adil. Maka daripada itu, jika saya menetapkan suatu hukum apabila saya menjadi hakim dengan adil, dengan memberikan kepastian kepada para pihak perkara, tentu akan menjadikan saya insya Allah menjadi hamba yang lebih spesial dengan Allah SWT. Amin. Tujuan dan motivasinya sangat mulia sekali ya. Kalau Bang Ari gimana sih Bang? Ya tentu Motivasi. seperti apa namanya apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya memang banyak orang apalagi khusus yang bergelar sarjana hukum yang ingin menjadi Hakim. seorang hakim karena profesi yang katanya itu apa namanya disebut sebagai officium nobile, profesi yang mulia gitu. Namun apa namanya di sisi lain tentu dengan apa namanya menyandang officium apa namanya officium nobile itu tentu kita juga harus ada konsekuensi dalam diri yang harus kita pertaruhkan, itu menjaga diri dari berbagai macam tantangan sebagai seperti misalnya menjaga integritas, ya, menjaga kewibawaan untuk mewujudkan untuk apa namanya ikut serta dalam bagian mewujudkan isi Mahkamah Agung tadi, Peradilan yang yang agung. Begitu sangat mulia sekali guys, daripada motivasi dan tujuan para cakim ini. Saya sampai merinding mendengarnya. Takutnya nanti nular ke saya kan, jangan. Saya nggak pengen jadi hakim. Oke, nih Bang, sebelum menutup daripada podcast kita kali ini, boleh dong dikasih pesan dan kesannya bagi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ataupun pegawai di dalamnya. Sebelum abang-abang ini meninggalkan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentunya. Kalau dari saya sih Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pegawai yang ada di sini itu ramah. Kemudian di sini sangat kental sekali apa namanya kekeluargaan. Tentu pesannya itu tetap dipertahankan. Nah, kemudian tetap selalu bekerja sama dengan solid. Kalau misalnya ada gesekan-gesekan kecil ya itu hal biasa. Saya rasa setiap organisasi pasti ada persoalan gesekan-gesekan kecil. Tentu bagaimana kita menyikapi gesekan itu. Dan harapannya semoga Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu untuk meraih WBK ya, itu harapan. Dan kalaupun misalnya kita sudah tidak bekerja di Pangkalan Kerinci, tapi kita ada kebanggaan tersendiri ketika mendengar nantinya Pangkalan Kerinci dapat meraih gelar WBK itu. Amin. Gimana? Allah ya. Gimana kalau Bang Nanda gimana Bang? Kalau kesan sendiri ya, mungkin karena sejak kami pertama kali ditempatkan di sini
pada April 2022 itu memang kami adalah orang baru di peradilannya. Walaupun Pak Samsuri sebetulnya sudah jadi pengacara, sudah melalui banyak hukum acara di berbagai pengadilan misalnya. Tapi untuk mengetahui bagaimana sistem kerja di internal di pengadilan itu sendiri kan juga merupakan hal yang baru. Kami memang jujur belajar banyak hal. Aparatur PA Pangkerinci adalah orang yang terbuka, orang yang mau berbagi ilmu, sama bagi kami yang anak baru istilahnya ya. Dan juga PA Pangkerinci, betul sekali yang dibilang Pak Ari, nuansa keluarganya sangat kental. Kami merasakan kehangatan dan juga berbagai suasana yang sudah kami lalui. Suasana sedih, suasana marah, dan juga bahagia. Dan untuk pesannya sendiri, PA Pangkerinci ini dari dulu adalah PA yang berprestasi. Tidak hanya pada bidang administrasi, tapi juga bidang sarana dan prasarana. Dan itu bahkan pernah diakui di tingkat nasional. Dan juga PTA Pekanbaru terutama. Oleh karena itu, kami tentunya mendoakan dan juga berharap untuk PA Pangkalan Kerinci ke depannya terus berprestasi. Amin. Ya Oke, thank you nih abang-abang ya udah menceritakan sekelumit cerita tentang perjalanannya dari CPNS menjadi PNS dan sekarang malah menjadi cakim gitu ya Bang ya. Semoga nanti dimanapun abang bertugas, moto tadi pengadilan mewujudkan peradilan peradilan yang agung itu bisa selalu melekat ya Bang ya. Siapa tahu nih suatu saat ditempatkan kembali di Pangkalan Kerinci dan Pulau satu jadi hakim PN, Pengadilan Negeri Pelalawan, yang satu jadi hakim PA, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci lagi, balik lagi ke tanah kelahiran pertama dia menetas menjadi seorang CPNS gitu. Oke, Bisikers, itu aja yang bisa kita obrolin nih karena waktu juga ya, dan juga abang-abang ini masih ada kesibukan lainnya. Terima kasih ya Bang Nanda, terima kasih Bang Ari, udah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengundang ke podcast. Suatu saat siapa tahu kan balik lagi nih, atau main-main nih ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ya kan, mampir ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kita podcast lagi dengan pastinya dengan host yang baru. Dengan host yang baru ya. Jangan doain saya jadi host terus ya Bang ya. Oke, thank you Bang sekali lagi. Semoga dimanapun berada karirnya lanjut terus, makin sukses dan menjadi seorang hakim yang sangat dibanggakan oleh masyarakat dan tentunya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bisikers, itu aja obrolan kita seputar tentang bagaimana sih perjalanan seorang cakim dan bagaimana di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini yang mereka rasakan. Saya Sri Rizky undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bisikers. Ya tú